Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi baru SMP Negeri 3 Warureja. Bapak berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar dalam MPLS kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dadang Fajar Getarawan, guru SMP Negeri 3 Warureja. Nanti kita akan bertemu ketika kita belajar mata pelajaran IPS ya. Tapi insya Allah nanti di kelas 8 dan kelas 9. Kalau kelas 7 nanti diajar oleh guru yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke, mengapa kita perlu memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara? Ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini diharapkan nantinya akan menumbuhkan kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, Indonesia tentu saja, ya. Pada masa yang lalu, ketika Nusantara ini belum menjadi satu, masih terpisah-pisah, masih kerajaan-kerajaan tersendiri. Artinya masyarakat pada saat itu belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Mereka berjuang melawan penjajah, dilakukan secara kedaerahan. Ya. Nah, kapan mulai kesadaran berbangsa dan bernegara ini mulai tumbuh, mulai muncul? Ya, nah, sejarah mencatat, para ilmuwan sejarah mencatat bahwa tumbuhnya kesadaran berbangsa dan bernegara ini dimulai sejak tahun 1908. Nah, ditandai dengan lahirnya organisasi modern pertama, yaitu organisasi Budi Utomo, ya. Nah, di sini di samping Pak Dadang sudah ditampilkan itu, ada logo Budi Utomo dan pendirinya sekaligus ketua, yaitu Dr. Sutomo. Selanjutnya, kesadaran untuk berbangsa dan bernegara ini semakin tumbuh semakin hari, ya. Ditandai dengan pada tahun 1928, ya, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, di situ para pemuda bangsa Indonesia menyatakan, kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara itu tumbuh dengan sangat baik di kalangan anak muda di Indonesia, ya. Kemudian dengan tumbuhnya semangat kebangsaan tersebut, maka semakin menggebu-gebulah perjuangan para pemuda rakyat Indonesia untuk membentuk sebuah kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini mencapai puncaknya, yaitu dengan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini merupakan puncak perjuangan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara sudah bulat, ya.
sehingga lahirlah sebuah bangsa baru yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah nilai-nilai apa yang terkandung dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Nilai yang pertama yaitu kecintaan terhadap tanah air, ya. Dengan memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara, maka akan menumbuhkan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Dengan cinta itu maka muncullah perasaan rela berkorban dan sebagainya. Berikutnya adalah nilai dari kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah Pancasila, ya. Pancasila, ya. 1 Juni dalam sidang PPKI, dalam sidang PPKI, Bung Karno menyampaikan Pancasila, yang selanjutnya Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi dasar negara kita. Ya. Setiap bangsa Indonesia atau setiap orang Indonesia akan melakukan dalam perilaku sehari-harinya harus mencerminkan sikap-sikap yang terdapat dalam Pancasila yang tercermin dalam 5 sila tersebut. Nah, pastinya kalian sudah sangat menghafal sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus hafal itu, ya. Kemudian nilai selanjutnya adalah nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Orang yang tadi mempunyai perasaan cinta, maka selanjutnya adalah ada nilai-nilai rela berkorban yang akan tumbuh pada diri kita, pada diri setiap orang Indonesia, ya. Sehingga kita akan merasa tidak rela apabila bangsa yang kita cintai ini dirongrong oleh penjajah atau apabila negara kita diancam oleh negara lain, ya. Setelah ada nilai rela berkorban ini, selanjutnya adalah tumbuhnya nilai bela negara, ya. Kita akan menjadi ikhlas, rela untuk membela negara kita, untuk mempertahankan bangsa kita dari ancaman-ancaman yang muncul, baik itu dari dalam bangsa kita sendiri atau ancaman-ancaman yang muncul dari bangsa lain. Berikutnya, bagaimana kita menunjukkan, ya, dalam perilaku kita sehari-hari, perilaku kita yang menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu bersikap rukun, ya. Kalau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita bersikap rukun, artinya kita tidak boleh bertengkar, ya, bertengkar sesama bangsa Indonesia. Misalkan karena kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, ya, berbeda bahasa, berbeda kampung, berbeda provinsi, ya, kita tidak boleh bertengkar atau saling memusuhi, ya. Nah, seperti itu. Ini sikap rukun yang harus kita tunjukkan, ya, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah bekerja dan belajar dengan tekun, dengan giat. Ya, ini adalah salah satu yang menunjukkan bahwa kita ini memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Kenapa kita mesti bekerja? Kita mesti belajar dengan tekun untuk membangun bangsa kita, agar bangsa kita semakin lama semakin menjadi bangsa yang
yang maju, diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Ya, ini pula yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita. Ya. Berikutnya sikap yang berikutnya adalah patuh. Nah, patuh terhadap apa? Patuh terhadap peraturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Ya. Ya. Karena setiap aturan, setiap hukum yang berlaku, yang diterapkan di negara kita ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, menciptakan keteraturan, ya, agar seperti tadi, ya, bangsa kita semakin lama semakin maju, ya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita tunjukkan adalah dengan menjaga lingkungan, ya, lingkungan bangsa kita, ya, misalkan tidak melakukan pencemaran, ya, tidak melakukan vandalisme, ya, tidak merusak fasilitas-fasilitas umum, ya. Nah, juga kalau kalian berada di sekolah, tentunya ikut menjaga lingkungan sekolah agar lingkungan kita bersih tapi semakin indah, ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Dadang sampaikan terkait dengan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga kalian dapat memahaminya, dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini, Pak Dadang akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.